Tata cara toharoh atau bersuci dan tata cara sholat 5 waktu. Sebagai seorang muslim, kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sholat itu tiang agama, barang siapa yang mengerjakannya berarti dia menguatkan agamanya. Jadi jangan tinggalkan sholat ya, karena sholat itu hukumnya wajib. Jika kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala. Jika kita tinggalkan, kita akan mendapatkan dosa, dan itu adalah dosa besar. Sebelum sholat, kita harus bersuci terlebih dahulu. Bersuci untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Salah satu contoh hadas besar adalah haid, dan sebelum kita melakukan sholat, kita harus menghilangkan hadas tersebut, dan caranya adalah dengan mandi wajib. Dan berikut tata cara mandi wajib yang benar. Tata cara mandi wajib setelah haid. Yang pertama yaitu niat mandi wajib. Niatnya yaitu nawaitu ghusla li raf'il hadatsil akbar minal haidi fardhon lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu membersihkan kedua tangan masing-masing dilakukan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan kemaluan dan kotoran dengan tangan kiri. Yang keempat, berwudu dengan sempurna. Dan yang kelima, mengguyur kepala dengan air sampai ke pangkal rambut. Keenam, mencuci kepala dengan menyela-nyela rambut. Dan yang ketujuh, mengguyur seluruh tubuh lalu bersihkan dari atas kepala hingga ujung kaki dengan sabun dan sampo. Mudah kan? Setelah kita mandi wajib sebelum sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu. Dan berwudu itu untuk membersihkan diri dari hadas kecil dan kotoran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Bersuci adalah sebagian dari iman. Bersuci juga disebut toharoh. Untuk menjaga kebersihan dan kesucian, kita dapat melakukan beberapa hal seperti 1. Menjaga kebersihan badan, caranya dengan mandi dan berwudu. 2. Memakai pakaian yang bersih. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan tempat. Dan tahukah teman-teman, air itu suci dan mensucikan. Dan dengan air pula kita bisa membersihkan diri dari kotoran dan najis. Semua air itu bersih dan suci selama tidak terkena sesuatu yang najis, dan air tersebut dapat dipakai untuk bersuci dari berbagai hadas dan najis pada pakaian, badan, dan tempat. Macam-macam air suci mensucikan di sekitar kita adalah 1. Air hujan, 2. Air laut, 3. Air sumur, 4. Air embun, 5. Mata air, 6. Air salju, 7. Air sungai, dan 8. Air danau. Dan itulah macam-macam air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Dan berikut adalah tata cara berwudu yang benar. Tata cara berwudu. 1. Niat wudu yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsi asghari fardhon lillahi ta'ala. 2. Mencuci kedua tangan dan sela-sela jari hingga pergelangan tangan. 3. Berkumur. 4. Menghirup air lewat hidung lalu mengeluarkannya. 5. Membasuh wajah mulai kening hingga dagu. 6. Membasuh kedua lengan kanan dahulu dimulai dari pergelangan luar sampai siku dan bagian dalam lengan sampai pergelangan dalam. 7. Membasuh sebagian kepala. 8. Membasuh telinga bagian luar dan dalam. 9. Membasuh kedua kaki kanan dahulu sampai mata kaki. 10. Doa sesudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Untuk tahap berkumur sampai membasuh kaki, paling sedikit dilakukan 1 kali dan paling banyak dilakukan 3 kali. Dan yang penting juga, membasuh air dengan sempurna, tidak terburu-buru, dan tidak boros air. Barang siapa berwudu dengan membaguskan wudunya, maka dosa-dosanya akan keluar dari bawah kuku-kukunya bersama tetesan air.
Setelah kita berwudu, kita lanjutkan tata cara sholat 5 waktu atau sholat fardu. Berikut tata caranya. Tata cara sholat wajib 5 waktu. Pertama-tama, kenapa sih kita harus sholat? Sholat 5 waktu merupakan ibadah utama umat muslim yang hukumnya adalah wajib. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, hukumnya adalah dosa. Agar doa didengar dan juga pahala bertambah, kita harus tahu tata cara sholat yang baik dan benar. Untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tanpa satu dari persyaratan, sholat tidak akan sah. Adapun syarat sholat adalah 1. Beragama Islam. 2. Balik atau dewasa. 3. Berakal sehat. 4. Bersih dari najis kecil dan najis besar. 5. Mengetahui tata cara sholat. 6. Sudah masuk waktu sholat 5 waktu. 7. Menghadap kiblat. Dan yang ke-8, menutup aurat. Dan berikut adalah waktu mengerjakan sholat beserta niatnya. Subuh 2 rakaat. Niatnya, sholli fardhu subahi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Dimulai saat munculnya matahari atau cahaya putih di ufuk timur. Zuhur 4 rakaat. Niatnya, sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Dilaksanakan saat condongnya matahari di tengah-tengah langit sampai bayangan sebuah benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Asar 4 rakaat. Niatnya, sholli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Dilaksanakan setelah zuhur dan berakhir sampai tenggelamnya matahari. Maghrib 3 rakaat. Niatnya, sholli fardhu maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Dilaksanakan setelah asar, yaitu saat matahari terbenam sampai hilangnya awan senja. Isya 4 rakaat. Niatnya, sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Dilaksanakan mulai dari terbenamnya syafaq sampai terbitnya matahari atau fajar shidik. Selain itu, yang paling penting setiap umat muslim juga harus memenuhi rukun sholat. 1. Berdiri bagi yang masih mampu. 2. Mengucapkan niat di dalam hati. 3. Mengucapkan takbiratul ihram. Takbir pertama, mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. Setelah mengucapkan takbir pertama, lipat tangan di dada tepatnya pada area yang mendekat jantung, kemudian membaca doa iftitah. Hanya dibaca pada rakaat pertama. Dan itulah bacaan doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, kita diwajibkan membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, berikutnya adalah membaca surat pendek yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, selanjutnya ruku. Bacaan doa yang diucapkan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi dibaca 3 kali.
Selanjutnya adalah membaca Sami Allahu liman hamidah. Bacaan ini diucapkan sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan berdiri tegak. Setelah itu adalah membaca i'tidal. Bacaan yang diucapkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sujud dilakukan dengan meletakkan kedua telapak tangan dan menempelkan dahi serta hidung pada sajadah dan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dibaca 3 kali. Setelah itu duduk di antara dua sujud dan membaca Robbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Tasyahud awal dilakukan saat rakaat kedua pada sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan berikut adalah bacaan pada saat tasyahud awal. Dan gambar tersebut adalah posisi duduk pada saat tasyahud awal. Selanjutnya adalah tasyahud akhir. Dan berikut adalah bacaan tasyahud akhir. Dan pada gambar adalah posisi duduk pada saat tasyahud akhir. Setelah itu salam ke kanan dan salam ke kiri. Thank you for watching.